Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini Miss Juli akan membahas tentang peluang kejadian. Jangan di skip ya videonya supaya kamu nggak gagal paham. Yuk kita mulai. Kali ini Miss Juli akan membahas tentang peluang kejadian. Sebelum masuk ke peluang kejadian, kita masuk dulu ke peluang. Bicara tentang peluang, kita bicara tentang kemungkinan. Apa itu peluang? Peluang adalah bidang matematika yang mempelajari kemungkinan munculnya sesuatu dengan cara perhitungan maupun percobaan. Ya, jadi peluang itu kita akan mencari kemungkinan setelah kita melakukan perhitungan dan percobaan. Peluang dalam kehidupan sehari-hari juga sering digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Contohnya, 1. Membantu mengambil keputusan yang tepat, seperti dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Kedua, memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi. Contoh, kalau Doni ingin pergi ke rumah temannya, dia pasti melihat langit dalam keadaan mendung atau awan berubah warna menjadi gelap. Angin menjadi lebih kencang dari biasanya serta sinar matahari tidak seterang biasanya. Lalu bagaimana tindakan Doni sebaiknya? Apakah dia akan berangkat atau tidak untuk memprediksi keadaan? Ketiga, meminimalisir kerugian, memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya, dan melakukan tindakan pencegahan kerugian atas apa yang kita prediksi. Keempat, digunakan dalam ilmu ekonomi, ya. Jadi peluang dalam ilmu ekonomi dibutuhkan untuk mendeskripsikan dengan baik peluang pelaku dengan tipe tindakan kriminal, usia tingkat pendidikan, dan etnis si pelaku kejahatan ekonomi seperti pajak, keuangan, dan sebagainya. Kelima, dilihat peluang dari sisi ilmu psikologis seperti memprediksi peluang karir seseorang di masa depan. Ya, dan masih banyak lagi. Di dalam peluang, kita akan mempelajari tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Apa itu percobaan? Dalam ilmu peluang, percobaan itu didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian yang bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil yang diperoleh tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan kondisi yang tepat dan sama secara hati-hati. Nah, percobaan ini disebut percobaan acak, ya. Percobaan itu jadi sekali lagi adalah sesuatu yang akan kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari kejadian. Jadi kita ingin menganalisa dengan melalui percobaan. Kedua, ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. N sebagai anggota dari S. Ya. Contoh dari ruang sampel. Misalnya dadu. Ruang sampelnya dadu itu ada 6. Kenapa 6? Karena terdiri dari 1, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Ya. Jadi dari sisi-sisi dadu itu kita melihat titik angka 1, titik angka 2, titik angka 3, dan seterusnya sampai 6 sisi. Ya. Sehingga ruang sampelnya ada 6. Sedangkan anggotanya dari ruang sampel dadu adalah 1, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik. Jadi cukup dituliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu bagaimana dengan koin? Berapa ruang sampelnya? Ruang sampel koin ada 2. Anggotanya yaitu angka dan gambar.
Berarti biasanya dituliskan dengan A, G. A artinya angka, G artinya gambar. Berarti anggota sampel dari koin adalah 2, ya. Kemudian yang terakhir adalah kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, ya. Kejadian. Kejadian atau peristiwa. Dinotasikan dengan huruf kapital atau huruf besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB. Dan seterusnya. Setelah kita mempelajari tentang percobaan, ruang sampel, dan kejadian, maka kita masuk ke peluang suatu kejadian. Dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Dari berbagai pilihan tersebut muncul beberapa kemungkinan yang akan dipilih. Misalnya, jika kamu mengikuti ujian matematika, kemungkinannya ada 2. Kalau tidak lulus, ya mengulang atau remedia. Atau kamu melihat seorang ibu hamil. Kemungkinan ibu hamil itu berjenis bayi laki-laki atau perempuan. Kecuali kembar ya. Kalau kembar bisa jadi bayi yang satu laki-laki, bayi yang satu lagi perempuan. Atau bayi yang satu perempuan, bayi yang satunya lagi juga perempuan. Jadi kembar perempuan atau dua-duanya laki. Atau beda jenis, satu laki-laki, satu perempuan. Itu kalau 2 bayi. Tetapi misalnya hanya satu, berarti kemungkinannya, peluangnya adalah dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Kemudian jika Andi dihadapkan pada pilihan memakai celana panjang berwarna hitam atau biru, maka peluang yang akan terpilih apa? Andi punya celana hitam dan biru. Maka ruang sampelnya ada 2, yaitu hitam dan biru. Maka peluang dari masing-masing untuk celana hitam adalah 1/2 karena celananya ada 2. Begitu juga dengan biru, maka peluangnya adalah 1/2 juga. Biru terhadap hitam dan biru, hitam terhadap hitam dan biru. Artinya ruang sampelnya 2, berarti peluangnya untuk celana hitam 1/2, celana biru 1/2 juga. Tadi kita sudah bicara tentang dadu. Lalu bagaimana dengan dadu? Tadi ruang sampelnya adalah 6. Ya, di mana anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka peluang kejadian A, misalnya A adalah bilangan genap. Maka bilangan genap itu ada berapa? 2, 4, dan 6. Maka peluang A adalah 3/6. Kenapa 6? Karena ruang sampelnya ada 6. Maka peluang A, di mana A adalah kejadian bilangan genap, adalah 3/6. Bisa diperkecil, sama-sama dibagi 3 jadi 1/2. Lalu berapa peluang B? Jika B adalah bilangan prima dari dadu. Yang disebut bilangan prima itu mulai berapa? Bilangan prima itu mulai 2, 3, dan 5. Berarti ada 3 juga. Maka peluang B atau peristiwa B adalah 3 karena ada 3 bilangan prima dari dadu 3/6. Maka kita perkecil lagi, hasilnya tetap 1/2. Maka jika PA adalah peluang muncul sedikitnya satu angka, tadi adalah
3/8, maka P A komplement adalah tidak ada angka yang muncul. Kalau tadi sedikitnya 1, sekarang tidak ada angka sama sekali. Sehingga peluangnya adalah 1 diambil 3/8 sama dengan 8/8 diambil 3/8 sama dengan 5/8. Atau kasarannya seperti ini. Peluang A adalah kejadian kamu lulus. Maka peluang A komplement adalah peluang kejadian kamu tidak lulus. Jika peluang kejadian kamu lulus itu adalah 80%, maka peluang A komplement itu artinya kamu tidak lulus, sama dengan 1 diambil peluang A. Peluang A itu artinya lulus. Berarti kalau pakai persen berarti 100 diambil 80%, hasilnya sama dengan 20%. Jadi tinggal dikurang saja. Atau misalnya contoh lagi, peluang suatu daerah terkena penyakit adalah 20%. Sedangkan peluang A komplement adalah peluang tidak mengalami sakit. Berarti kalau tadi peluang A adalah 20%, maka A komplementnya kebalikannya 100 diambil 20 sama dengan 80%. Kisaran peluang itu ya, kita tuliskan di sini. Kisaran peluang itu adalah bernilai dari 0 sampai 1. Kalau 1 itu pasti. Kalau 0 itu mustahil. Nggak mungkin peluang itu 0. Pasti di antara 0 dan 1. Ya. Nggak mungkin peluang itu nilainya 0 saja atau peluangnya 1 saja. Biasanya peluang itu berada di kisaran 0 sampai 1. Itu yang pertama tadi ya. Peluang komplement suatu kejadian. Yang kedua adalah penjumlahan peluang. Dalam percobaan pelemparan 2 buah dadu bersamaan, ya, misalnya kejadian A adalah jumlah angka yang dihasilkan 4, dan kejadian B adalah jumlah angka yang dihasilkan 10. Berarti kalau kita bikin tabel peluangnya, kita buat seperti ini. Ini adalah dadu 1, ini adalah dadu 2. Dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita buat dulu tabelnya ya. Maka hasil dari 2 dadu kita lambungkan adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Jika A adalah jumlah angka yang dihasilkan berjumlah 4. Jumlah dadu ya. Dan peluang B, kejadian B adalah jumlah angka yang dihasilkan 10 berjumlah 10. Maka kita lihat jumlah angka yang berjumlah 4 ini adalah 1, 3, 2, 2, 3, 1. Sedangkan yang berjumlah 10 adalah 6, 4, 5, 5, dan 4, 6. Ya, saya bedakan warnanya, satu merah, satu hijau. Yang berjumlah 4 ini ada 3. Maka peluangnya adalah 3 per berapa jumlah ruang sampelnya? Jumlah ruang sampelnya adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Sementara 10 juga ada 3, berarti peluang B adalah 3 per 36. Masing-masing kita perkecil ya. Jadi 3 dibagi 3, 1, 36 bagi 3 adalah
12. Demikian juga B, 1/12. Tampak bahwa tidak satu pun elemen A yang sama dengan elemen B. Lihat kan, terpisah ya. Dalam hal ini disebut sebagai kejadian saling lepas, nggak berkaitan satu sama lainnya. Jadi dua kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada satu elemen yang sama dari keduanya. Dalam notasi himpunan dua kejadian saling lepas, jika A atau B, ini untuk kejadian saling lepas, sehingga peluang A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kebalikannya, peluang kejadian tidak saling lepas. Biasanya berlaku P AB A gabung B adalah PA ditambah PB dikurang PA iris B. Kita buat contoh ya sebagai perumpamaan. Contoh yang pertama, kejadian saling lepas. Ini kejadian saling lepas ya. Contoh kejadian saling lepas, dua buah dadu di lambung secara bersamaan. Ingat, dua buah dadu di lambung secara bersamaan. Banyak hasil yang mungkin artinya ruang sampel dari dadu adalah 6 kali 6 sama dengan 36. A adalah munculnya angka berjumlah 4. Sedangkan B munculnya jumlah angka dadu 10. Tadi sudah kita hitung, masing-masing adalah 1/12. Karena tadi kita sudah lihat ya, masing-masing 3, jumlah 4 3, jumlah 10 3. Maka peluang A gabung B, atau biasanya cirinya kalau saling lepas itu adalah munculnya peluang angka jumlah 4 atau 10 ya. Maka kita gunakan rumus ini. Tadi peluang A adalah ya, ini peluang A. Peluang A adalah 1/12. Peluang B juga 1/12. Maka 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 2/12. Bisa kita perkecil lagi, 2 dibagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6. Maka peluang munculnya dua dadu berjumlah 4 atau 10 adalah 1/6. Ini contoh 2 ya, kejadian tidak saling lepas. Jika terdapat kartu bernomor 1 sampai 100. Diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang muncul kelipatan 6 atau 8. Jadi ruang sampelnya adalah 1 sampai 100. Jadi anggotanya ruang sampel adalah 100. Sementara A adalah muncul kelipatan angka 6, yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya, itu ada 16. Ya, jadi 12/100. Sedangkan B adalah munculnya kelipatan 8. Berarti 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Maka jumlahnya itu ada 12. Oh maaf, ini 16 jumlahnya. Maka 12/100. 16/100 sama-sama bisa kita kecilkan. 16 bagi 4, 4. 100 bagi 4, 25. Begitu juga dengan 12/100. 12 bagi 4, 3. 100 bagi 4, 25.
munculnya kelipatan 6 atau 8, kita tahu KPK dari 6 dan 8 itu kan adalah 24. Pembagi terbesar. Jadi 24 bisa dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 8. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Kelipatan 24 itu ada berapa? 24, 48, 72, 96. Berarti ada 4. P24 itu sama dengan 4, berarti 4 per 100. Kita perkecil, 4 bagi 4, 1, 100 bagi 4, 25. Nah, kita anggap KPK dari 24 itu sebagai A irisan B. Karena kejadiannya tidak saling lepas, berarti ada yang beririsan, maka peluang A gabung B ya untuk tidak saling lepas itu adalah PA ditambah PB dikurang PA iris B, di mana PA-nya adalah 4 per 25, PB-nya adalah 3 per 25, dikurang P irisan, tadi irisannya ya, irisannya adalah 1 per 25. Sehingga hasilnya 4 tambah 3, 7, 7 diambil 1, 6 per 25. Kenapa? Karena penyebutnya sudah sama semua. Sehingga peluang munculnya kelipatan 6 atau 8 adalah 6 per 25. Yang ketiga adalah perkalian peluang. Saya ulangi secara garis besar, peluang kejadian majemuk tuh ada 3. Yang pertama peluang komplement, penjumlahan peluang, dan yang ketiga adalah perkalian peluang. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Sebagai contoh, pada percobaan pengambilan 2 buah bola satu persatu dengan pengembalian. Contoh, 4 bola biru dan 3 bola kuning. Berarti jumlah bola semua 7 ya. 4 bola biru dengan 3 bola kuning jumlahnya 7 akan diambil 2 bola dengan cara pengambilan satu persatu dikembalikan, artinya melalui pengembalian. 1 bola diambil, sebelum ngambil yang kedua dia kembalikan dulu pengambilan pertama, itu artinya pengambilan dengan pengembalian. Maka peluang munculnya bola biru terambil 1 adalah 4 per 7. Sedangkan peluang terambilnya bola kuning adalah 3 per 7. Jika pengambilan pertama bola kuning, maka peluangnya adalah dari bola kuning kan jumlahnya 3. Semua bola jumlahnya 7, jadi 3 per 7. Ketika pengambilan kedua, bola yang pertama kita kembalikan yang kuning itu, kita ngambil kedua. Kalau yang terambil itu tetap kuning, ya, walaupun sudah diacak terambilnya tetap kuning, maka berapa peluangnya? Peluang kedua tetap 3 per 7. Tidak lantas berkurang. Karena jumlah bola kan tetap 3 kuning. 3 per 7 kecuali ambil pertama tidak dikembalikan. Ini kan ambil pertama dikembalikan lagi sebelum pengembalian kedua. Maka kita katakan jika A dan B adalah kedua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis dengan peluang kejadian A dan B ditulis menjadi P A iris B sama dengan P A dikali P B. Dalam contoh kasus tadi, di mana ada 4 bola biru dan 3 bola kuning, bagaimana jika sebelum pengambilan bola kedua, bola pertama tidak dikembalikan? Artinya bola kuning tadi yang terambil, berarti kan kuningnya tinggal 2. Maka pengambilan kedua, peluangnya kuning tinggal 2 per 6.
Kenapa kok 6? Kan bola 1 tadi sudah diambil tapi tidak dikembalikan. Kalau yang tadi pertama adalah kita ngambil bola kuning, sebelum ngambil bola yang kedua, kita kembalikan lagi tuh yang kuning. Jadi kan kuningnya tetap utuh, gitu loh. Namanya ini adalah peluang kejadian saling bebas. Ingat, saling lepas itu dengan penjumlahan, saling bebas dengan perkalian, ya. Kita bicara perkalian peluang berarti kita bicara tentang saling bebas. Rumus peluang saling bebas, bila A dan B berkolaborasi, maka peluang munculnya A saling bebas sama dengan PA dikali PB. Kata kuncinya di sini adalah dan. Kalau saling lepas kata kuncinya atau. Ingat ya, catatan. Kalau saling lepas ditambah saling bebas dikali. Paham ya? Kita buat contoh. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buah buku matematika. Untuk contoh saling bebas. Contoh saling bebas yang kedua berikutnya adalah 6 buah buku matematika dan 8 buku kimia. 2 buku akan diambil secara acak. Berapa peluang terambilnya buku matematika dan buku kimia? Jadi 6 buku matematika itu adalah A, 6 buku kimia itu adalah B. Maka peluang A dan B adalah PA dikali PB. Di mana peluang terambil buku matematika itu adalah 6/14. 14 dari mana? Kan jumlah buku adalah 14. Begitu juga peluang terambilnya buku kimia itu adalah 8/14. Masing-masing kita perkecil, 6/14 itu sama dengan 3/7, 8/14, masing-masing kita sederhanakan menjadi 4/7. Maka peluang terambilnya buku matematika dan kimia adalah 3/7 dikali 4/7 sama dengan 12/49. Mudah bukan? Sampai jumpa ya.